Hai Budazins Friends, Namo Buddhaya. Seneng banget Faye bisa ketemu lagi dengan kalian dalam program Budazin News. Memasuki bulan Juni 2016, Gema Waisak ternyata masih terasa di sejumlah tempat. Di Bogor misalnya, umat Buddha di sana merayakan Waisak sekaligus merayakan hari lahir kota Bogor dengan mengadakan Peace Walk pada Sabtu 4 Juni. Apa ya? Peace Walk adalah meditasi berjalan yang dipopulerkan oleh Plum Village Monastery, pimpinan Master Zen Thich Nhat Hanh. Peace Walk dilakukan dengan cara semua peserta berjalan bersama-sama dengan penuh kesadaran dan hening. Kegiatan ini diadakan oleh muda-mudi Wihara Buddhasena Bogor dan diikuti oleh 250 orang. Wali Kota Bogor, Bima Arya, juga ikut hadir untuk membuka acara secara resmi. Nah, pada Peace Walk kali ini, para peserta diajak mengelilingi Kebun Raya Bogor loh. Bante Nyana Badra yang memimpin kegiatan ini menjelaskan, meditasi berjalan dilakukan dengan cara memperhatikan keluar masuk nafas, memperhatikan gerak langkah kaki, dan menikmati suasana penuh kedamaian yang dipancarkan oleh Kebun Raya Bogor. Masih dalam suasana Waisak, Perkumpulan Buddhis Indofood menggelar perayaan Waisak di Plaza Sudirman pada Sabtu 28 Mei dengan sajian utama operet Sutasoma yang dibawakan oleh tim kesenian Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya. Operet ini diambil dari salah satu kisah Jataka yang berkisah tentang kejujuran Pangeran Sutasoma. Wihara Mahawiragraha Pusat juga menggelar perayaan Waisak dengan sajian utama operet pada hari Minggu 29 Mei. Tema yang diangkat kali ini adalah kisah tentang rusa berbulu emas yang juga diambil dari kisah Jataka. Perayaan Waisak di Wihara Mahawira terasa istimewa karena dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, dan mantan Ibu Negara Sinta Nuria Wahid serta sejumlah duta besar negara sahabat. Di tempat lain, restoran Ekaria menggelar perayaan Waisak dengan sajian utama pentas seni pemuda-pemudi Buddhis gabungan dari berbagai wihara dan organisasi. Pada acara yang digelar pada Sabtu 4 Juni tersebut diadakan juga upacara pemandian Buddha Rupang. Untuk mengingat kembali kebangkitan agama Buddha di Temanggung, Jawa Tengah, para pemuda Buddhis mengadakan serangkaian kegiatan untuk mengenang jasa para tokoh yang berjasa besar. Rangkaian kegiatan tersebut diadakan sekaligus untuk memperingati Waisak. Napak tilas dilakukan dengan cara berziarah, mengunjungi makam para tokoh yang telah meninggal dunia serta wihara bersejarah. Mereka juga mengunjungi wihara-wihara yang agak jarang mendapatkan perhatian. Kegiatan ini ternyata direspon dengan sangat antusias loh oleh para pemuda Buddhis Temanggung. Maklumlah, mereka sudah cukup lama loh tidak melakukan kegiatan Buddhis bersama-sama. Puncak dari rangkaian acara ini adalah deklarasi kebangkitan kembali agama Buddha di Temanggung. Acara puncak ini diadakan di Wihara Buddha Metta Kaloran pada Sabtu 4 Juni. Sekitar 250 pemuda Buddhis Temanggung serta dari Semarang dan Kendal bersama-sama mengucapkan tekad untuk mengembangkan agama Buddha. Bante Atapio yang hadir dalam acara puncak bercerita tentang pengalamannya berkenalan dengan agama Buddha. Jalan yang ia lewati penuh liku karena berasal dari Flores yang penduduknya asing terhadap agama Buddha. Bante menyemangati pemuda Buddhis untuk bangga dan yakin terhadap agama Buddha. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan belajar memahami ajaran Buddha dengan benar sehingga timbul pengertian dan pemahaman yang benar. Musisi Buddhis internasional asal Malaysia, Imi Uy menggelar konser Sound of Wisdom di Medan pada 4 Juni dan Jakarta 12 Juni. Imi Uy adalah komposer lagu-lagu Buddhis yang digubah dari suta, sutra, gata, dan mantra. Dan salah satu yang paling kita kenal pastinya dong Chant of Metta. Penonton sangat antusias menyambut konser yang digelar oleh CD dan Namaste ini, serta didukung oleh Direktorat Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama dan berbagai institusi Buddhis dari berbagai aliran. Di Medan, konser ini dipadati oleh 2.700 penonton, sedangkan di Jakarta disaksikan oleh 3.700 orang. Wow! Konser Imi Uy dibuka dengan penampilan talenta-talenta muda Buddhis berbakat yang mungkin saja akan menjadi penerus Imi Uy. Konser dibagi dalam 8 babak. Imi Uy tidak hanya menyanyi, tapi juga mempertontonkan kemampuannya memainkan piano. Ia ditemani oleh grup vokal Guardian of Dharma dan para penari yang memeragakan adegan teatrikal yang sangat apik. Pertunjukan makin mempesona karena didukung oleh gambar visual dan tata lampu yang memanjakan mata. Banyak penonton yang hanyut dalam lagu-lagu meditatif Imi Uy yang menenangkan dan menduhkan.
Bahkan tidak sedikit loh penonton yang menikmati konser sambil bermeditasi. Wah, pokoknya konser ini tidak hanya keren tapi juga mencerahkan. Very awesome. Sebuah film tentang kisah hidup Pangeran Siddhartha produksi dari Sri Lanka berjudul Siddhartha the Buddha diputar di 14 kota di Indonesia. Pemutaran film ini berkat kerja keras Pemuda Theravada Indonesia atau Patria yang berhasil menghadirkan film yang sebenarnya tidak masuk bioskop-bioskop tanah air ini loh. Film yang disutradarai oleh Saman Wiraman dan produser Navin Gunaratne ini menampilkan aktor India Gagan Malik sebagai Pangeran Siddhartha dan Anchal Singh sebagai Putri Yasodhara. Film produksi tahun 2012 ini berhasil memecahkan rekor box office selama 60 tahun di Sri Lanka. Dan Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi negara pertama di luar Sri Lanka yang menggelar gala primer. Gala primer digelar di Pusat Film Usmar Ismail Jakarta pada Sabtu 19 Juni yang dihadiri langsung oleh Navin Gunaratne dan Gagan Malik serta Ansu Malik yang berperan sebagai Ratu Maya. Menurut Navin Gunaratne, produksi film ini memakan waktu sampai 6 tahun karena tidak mudah untuk menemukan literatur yang tepat. Literatur tentang kisah hidup Buddha memang sangat banyak, tapi tidak dengan kisah hidup sewaktu masih menjadi pangeran. Tapi menurutnya nih, proses paling sulit adalah mencari aktor yang paling tepat untuk berperan menjadi Pangeran Siddhartha. Dan Gagan Malik akhirnya terpilih karena memiliki kemampuan akting yang bagus, berkomitmen penuh, dan memiliki kehidupan pribadi yang baik. Wah, jadi penasaran. Filmnya kayak apa ya? Itu dia Buddhazine News edisi bulan Juni 2016. Semoga tayangan tadi bisa memberikan manfaat dan tentunya inspirasi untuk kita semua. Klik di sini untuk nonton video Buddhazine lainnya dan please subscribe YouTube channel kita Buddhazine TV untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Saya Vivi, sampai jumpa dan Namo Buddhaya.